Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi, balik lagi di Andri Grayson Channel. Di video kali ini kita akan membahas soal Polkadot. Ini adalah salah satu project coin yang dulunya itu adalah bertengger di top 10 besar CMC. Biasanya Polkadot itu ada di kisaran 6 sampai 9 lah. Jadi tektokan dia di posisi tersebut. Tapi saat ini Polkadot, aku lihat di CoinMarketCap itu sudah turun ya ke posisi 12. Which is kalau hal tersebut terjadi berarti sudah terjadi penurunan market cap terhadap Polkadot. Lalu teman-teman udah tahu belum ini project ini tentang apa? Jadi Polkadot ini adalah salah satu project blockchain yang mana tujuannya adalah sebagai sebuah protokol multi chain. Jadi kalau kita katakan dengan bahasa awam, teman-teman, jadi setiap blockchain itu kan punya jalurnya sendiri-sendiri. Misalkan BNB Smart Chain itu hanya bisa melakukan perdagangan sesama BNB Smart Chain, atau dia bergerak di dalam lintasan yang mereka buat. Begitu juga dengan blockchain dari Ethereum. Jadi bisa dibilang antara satu blockchain dengan blockchain yang lain itu nggak terhubung satu sama lain. Nah, Polkadot itu mengatasi masalah tersebut. Polkadot menemukan jawabannya. Dan Polkadot ini adalah sebuah jembatan yang bisa menjembatani antara blockchain tadi. Sebelumnya blockchain Ethereum dan juga blockchain BNB misalkan itu nggak bisa ketemu. Dengan adanya Polkadot ini bisa disatukan atau bisa bertemu di dalam sebuah jaringan, teman-teman. Jadi Polkadot ini bisa dibilang adalah sebuah jembatan yang menjembatani banyak blockchain. Which is artinya adalah transaksi bisa menjadi semakin leluasa ya. Jadi itulah yang dipecahkan oleh Polkadot, masalah yang dipecahkan oleh Polkadot. Dan kalau kita lihat sih dari segi news, beritanya so far masih cukup baik. Kalau menurut aku pribadi nggak ada yang terlalu masalah. Eh, Projectnya masih tetap jalan, ekosistem Polkadot masih tetap bagus. Dari segi listing koin juga dia makin banyak ya, banyak token-token baru yang mulai listing lagi di jaringan Polkadot, dan koin-koin lama pun juga masih cenderung masih cukup bagus lah bisa dibilang. Cuman mungkin dari berita yang terakhir muncul itu agak kurang sedap karena CEO mereka, si founder dari Polkadot itu ternyata mengundurkan diri. Jadi Gavin Wood ini undur diri ya dari CEO dari Polkadot. Nah, kenapa dia mundur? Sebenarnya ini masalah, kalau dia sih bilang ini mungkin masalah pribadi. Jadi dia mengatakan dia tidak bahagia dengan pekerjaannya. Ini masalah kebahagiaan. Mungkinkah itu apakah tanggung jawabnya terlalu berat? Mungkin dia kurang waktu bersama keluarga dan lain sebagainya. Tapi intinya Gavin Wood sendiri mundur dan posisinya itu digantikan oleh Bjorn Wagner. Tolong dikoreksi kalau salah. Ya intinya itulah dia digantikan oleh salah satu co-founder juga ya. Ini merupakan co-founder dari Dot yang di awal-awal merintis. Kalau kita lihat dari data CMC sebenarnya oke, ini pendirinya Gavin Wood, kemudian Robert Habermas dan juga Peter Skaben. Ini bukan orang baru sih kalau dilihat dari sini, sebenarnya dia adalah salah satu pendiri juga dari Parity. Jadi Parity ini adalah salah satu perusahaan ataupun perusahaan pendana lah bisa dibilang untuk project dari Polkadot ini. Jadi namanya adalah Parity Technology ya. Jadi kurang lebih gitu, ini bisa menjadi sebuah pukulan juga ya buat Polkadot karena yang namanya sebuah project itu pasti ada roh di dalamnya yang membuat project ini benar-benar eh, positif ya. Nah, sekarang sang roh atau sang founder ini bisa dibilang sudah keluar. Tapi meskipun dia keluar, di sini sih dinyatakan dia masih akan tetap berada di balik layar. Jadi dia tidak akan benar-benar meninggalkan Polkadot tapi masih berada di belakang layar. Mungkin posisinya menjadi tidak terlalu strategis lagi ya. Tapi kita akan lihat seperti apa nanti gebrakan daripada pergerakan Polkadot. Terus gimana untuk kalau dari segi pergerakan chart? Oke, di sini kita dapat chart Polkadot. Kalau aku lihat sementara ini kelihatannya kurang begitu baik, teman-teman. Kenapa demikian? Polkadot ini merosot sangat dalam sejak bulan Mei 2022.
Mei dia merosot agak dalam ya, turunnya agak dalam, dan kalau aku sendiri melihat ini terjadi seperti semacam aksi keluar yang cukup banyak atau panic selling lah bisa dibilang. Tapi panic sellingnya ini nggak ngedam, tapi bertahap teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari segi pergerakan Polkadot sejak news kemarin muncul itu di Oktober ya. Eh, Sorry. Nah, ini kok kehapus. Nah, kita ulang. Jadi kalau kita lihat dari pergerakan Polkadot ini sangat tajam penurunannya. Kalau menurut aku ini cukup cukup dalam sih turunnya. Bahkan ketika Bitcoin itu sudah sempat mengalami rebound kecil, Polkadot sama sekali tidak bergeming, Polkadot masih tetap dalam tren turun. Semakin banyak orang yang keluar dalam beberapa bulan terakhir ini. Kalau kita lihat dari beberapa info di sini kita mungkin bisa dapat. Nah, ini project dari Polkadot. Untuk saat ini mereka masih di hold banyak oleh auction investor. Ini investor daripada Polkadot yang memegang sebagian besar aset mereka ya. Kemudian juga ada foundationnya memegang 30% di sini. Terus sisanya baru investor-investor yang lain. Ini ada private sale dan lain sebagainya. Datanya mungkin kurang begitu menarik, kurang begitu lengkap ya. Mungkin sekarang juga udah banyak yang dijualin. Jadi ini project awal sih. Dia sebagian besar dipunyai atau dimiliki oleh auction investor. Kalau dari rating tidak ada datanya. Oke, mungkin ada. Kalau kita lihat dari rating so far ini tahun 2022 masih B-min ya. B-min core timnya sangat bagus. Ini yang seperti aku bilang, token ekonomiknya juga bagus, performa tokennya agak jelek. Roadmap progress banyak yang nggak berjalan bisa dibilang, makanya dikasih poin 60. Dan beberapa data ya, ini adalah salah satu yang menjadikan Polkadot ini sangat bagus, yaitu dia punya tim yang bagus, tim project yang bagus. Ekosistemnya pun juga bagus. Cuman yang buruk, yang agak harus diperbaiki mungkin adalah roadmapnya. Bagaimana mungkin roadmapnya terlalu tinggi nih ekspektasinya, sehingga tidak sesuai dengan kenyataan. Sehingga dikasih rating jelek. Oke, kalau dari segi fundamental, menurutku dari tim masih bagus. Cuman mungkin yang tadi ya ini si Gavin Wood ini udah keluar, artinya bisa menjadi sebuah indikasi buat Polkadot akan mengalami masa transisi. Semoga aja ide-ide awalnya yang bagus itu nggak dihilangkan ya oleh yang baru, oleh CEO yang baru. Semoga bisa membawa revolusi untuk Polkadot ke depannya secara fundamental. Kalau dari segi pergerakan, Polkadot drop cukup signifikan. Saat ini ada di kisaran 4,4 dolar, which is dia turun sudah berhari-hari ya. Tidak ada yang ngerem nih. Dari segi volume perdagangan juga nggak terlalu tinggi, tapi aksi sellingnya justru semakin lama semakin kuat. Lalu untuk area level support yang sangat penting buat Polkadot ada di kisaran 3,6 dolar. Ini merupakan level support yang aku harap bisa menahan atau yang bisa menjadi bottom untuk Polkadot. Semoga Polkadot nggak bisa drop turun di bawah dari 3,77% ini. Atau 3,77 dolar, sorry. Itu 3,5 lah bisa dibilang. Itu adalah level support yang mungkin menarik untuk Polkadot kalau teman-teman ada yang mau cicil barang. Tentunya ini harus dipertimbangkan sama seperti apa progres dari Polkadot sendiri. Dia memang kalau secara chart, secara historical punya pergerakan yang cukup volatile, naik dan turunnya cukup signifikan. Dan kalau kita lihat dari segi pergerakan saat ini belum ada tanda-tanda yang bisa menunjukkan Polkadot bakalan naik signifikan. Mungkin selling masih akan tetap berlangsung ya sampai dia sentuh level support di sini, barulah mungkin akan ada rejection di sini, barulah ya Polkadot mungkin bisa berangsur-angsur pulih atau mungkin nggak langsung naik tapi cenderung sideways aja di level tersebut. Jadi nggak perlu khawatir buat teman-teman yang punya Polkadot, bisa di staking aja dulu. Polkadot ini punya supply yang cukup banyak. Dia tidak punya batasan supply ya. Saat ini supply-nya sekitar 1 miliar, 1,1 miliar token, which is sangat banyak. Artinya adalah
Ya, karena jumlah supply-nya itu nggak terbatas, maka inflasi bisa aja terjadi pada Polkadot. Itu bisa menjadi satu awareness juga buat kita ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan nih, apakah teman-teman yang staking itu reward-nya terlalu banyak. Kalau terlalu banyak, hati-hati, karena bisa jadi harga tokennya akan drop. Tapi kalau teman-teman staking, misalkan dapat reward 6%, 5%, ya oke lah menurut aku pribadi. Oke, mungkin gitu aja buat pembahasan Polkadot, nggak terlalu banyak. So far kita tunggu dulu dia turun sampai ke level support, baru mungkin next time kita akan update seperti apa pergerakannya. Dan ya semoga bisa bermanfaat teman-teman. Kalau kalian punya koin lain untuk dianalisa, boleh tulis langsung di kolom komentar. Eh dan akhir kata saya Andri, makasih.